Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Sami Haji Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah benda seperti pada gambar dengan menggunakan mesin CNC bubut merek Shenyang CAK 300. Langsung saja kita ke mesin dan kita akan setting benda kerja dan juga setting toolnya. Ya, langkah pertama kita akan setting tool untuk rogging di sumbu Z. Caranya spindle akan kita putar dulu. Ya, setelah spindle berputar, kita akan facing di bagian Z-nya. Kita gerakkan handle ke arah Z negatif. Ya. Setelah tool menyentuh benda kerja, kita tarik handle ke arah sumbu X positif. Setelah itu kita facing 0,5 dengan cara menggerakkan handle ke arah sumbu Z negatif. Lalu kita gerakkan lagi ke arah sumbu X negatif. Untuk proses setting kita masih menggunakan manual, jadi belum menggunakan program. Kita cutting manual bagian facingnya sampai permukaannya rata, semua tercutting. Oke, udah. Setelah itu spindle kita matikan dulu. Kita tarik tool ke arah sumbu X positif dengan cara tekan jok lalu ke arah sumbu X positif. Ya. Setelah bebas dari benda kerja, kita setting sumbu Z-nya dengan cara kita tekan setting, offset, geometri. Kita pilih tool yang kita pakai. Tadi kita memakai tool nomor 6. Oh maaf, nomor 5. Ya, kita tekan Z 0 titik. Nanti ini akan berubah setelah kita tekan miser. Ya. Oke. Ya. Nah, berarti sumbu Z sudah kita setting dengan tool yang akan kita pakai, yaitu tool nomor 5. Setelah itu kita akan setting sumbu X nya. Caranya sama, kita nyalakan dulu spindle-nya.
dengan cara kita tekan jok dan spindle cewek ya. Setelah menyala, kita gerakkan spindle ke arah sumbu X negatif perlahan-lahan sampai tool menyentuh benda kerja. Ya, setelah tool menyentuh benda kerja, kita geser ke arah sumbu Z positif. Ya, cukup. Setelah terbebas, lalu kita cutting 0,5 di sumbu X negatif. Oke. Setelah itu kita cutting manual ke arah sumbu X nya. Untuk cutting di sumbu X, minimal kita harus mendapatkan 2 titik untuk bidang pengukuran. Jadi kalau umpamanya kita sudah cutting tapi belum menemukan 2 titik untuk pengukuran, kita ulang lagi. Ya, kita tambah lagi. Ya, cukup. Lalu kita geser ke arah sumbu Z positif tanpa merubah sumbu X, karena kita akan setting sumbu X. Sudah terbebas, kita bisa menggunakan jok untuk menjauhkannya. Ya, kita sudah menemukan 2 titik untuk bidang pengukuran. Ya, kita ukur bidang X-nya. Hasilnya adalah 115,61. Oke. Hasil pengukuran itu kita masukkan ke sini, kita tekan setting ke tool nomor 5. Bagian X-nya kita tulis seperti hasil pengukuran tadi. X 115,61. Oke, kita tekan measure, nanti ini akan berubah ya. Oke, selanjutnya kita akan setting untuk tool internalnya. Caranya sama. Untuk setting Z-nya kita bisa di facingkan atau kita bisa tempelkan ke permukaan yang sudah kita facing di awal dengan menggunakan kertas. Ya, di sini untuk tool internalnya kita menggunakan tool ceng nomor 3. Ya, setelah kita tempelkan dengan kertas, langsung kita menuju ke layar monitornya. Kita sama ketik Z0 titik, kita measure ya. Sudah berubah, berarti titik Z-nya sudah kita temukan untuk tool nomor 3. Selanjutnya kita akan setting dengan yang bagian X-nya, sumbu X, dengan cara kita cuttingkan. Caranya sama, kita tekan jok dan juga spindle cewek. Oke, setelah berputar
kita cutting sumbu X-nya yang internal, sama kita harus menemukan 2 titik untuk bidang pengukuran, 2 titik sejajar ya. Kalau ada pertanyaan seberapa dalam atau seberapa panjang untuk bidang pengukuran, kita sesuaikan dengan alat ukur yang akan kita pakai. Setelah tercutting semua, ada bidang yang bisa kita buat ukur, kita mundurkan bagian tool internalnya ke sumbu Z positif. Lalu kita ukur diameter lubangnya. Ya, hasilnya diameter 20,86. Oke. Hasil pengukuran itu kita langsung masukkan seperti tadi, tekan setting. Nah, terus bagian X nya tool nomor 3 kita tulis diameter yang sudah kita cutting hasilnya, lalu kita measure. Oke, setelah itu kita langsung bisa menjalankan program untuk internalnya dengan cara kita tekan auto, kita pilih program yang akan kita jalankan. Kebetulan di sini tool yang akan kita pakai tool nomor 1, tapi sebelumnya untuk lebih safety, bagian tool nomor 3 yang akan kita pakai di wirnya kita kasih offset minus 0,5. Oke. Ya. Gunanya apa? Itu untuk menghindari salah setting sehingga nanti hasil dari finishingnya tidak melebihi ukuran yang sudah ditentukan. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Kita tekan auto, programnya sudah siap, langsung kita tekan tombol start. Ya, program sudah mulai berjalan. Dan sebagai informasi tambahan, untuk internal pemasangan panjang toolnya harus kita sesuaikan dengan program yang sudah kita buat di Mastercam, sehingga nanti panjang tool itu tidak akan mengganggu atau menabrak ke bagian benda kerja di bagian tool cengnya. Di sini kita menggunakan RPM 250 dengan feedingnya 0,15. Sudah mulai proses cutting. Karena benda kerja yang akan kita buat ini memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk proses cutting. Untuk itu
Nanti untuk video selanjutnya akan saya bagikan kembali proses untuk eksternal diameter dan juga internal diameter di bagian finishingnya di video yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.